Ini judulnya faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama ASEAN. Tujuan pembelajaran, kalian nanti harus bisa menyebutkan contoh faktor pendorong dan penghambat kerjasama di negara ASEAN. Lanjut, faktor pendorong yang akan kita bahas nanti apa saja? Nih, atau ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jadi, kayak apa sih? Kesamaan atau perbedaan sumber daya alam bisa mempengaruhi kerjasama antar negara. Terus ada lagi kesamaan dan perbedaan teknologi. Bagaimana sih perbedaan teknologi bisa mempengaruhi kerjasama antar wilayah? Kemudian perbedaan budaya. Ya, lanjut kita bahas satu-satu. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, tentunya sebagaimana telah kita ketahui bahwa setiap negara itu mempunyai alam yang berbeda. Misalnya Indonesia mempunyai sangat banyak sumber daya alam dan beberapa negara tidak mempunyai sumber daya alam. Ini contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, OPEC ini bergerak di bidang perminyakan. Oke, kalian tahu itu kira-kira sumber minyaknya banyak atau mungkin nggak punya sumber minyak. Makanya Indonesia tuh mempunyai sangat banyak sumber minyak. Kemungkinan Indonesia dan Singapura bisa bekerja sama untuk mengolah minyak bumi. Oke. Lanjut, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia di bidang pertanian sebetulnya sangat cukup dan lebih Singapura secara wilayah itu sempit. Negaranya di sana banyak bidang industri jasa dan kalau pertaniannya pun terbatas, makanya Indonesia bekerja sama dengan Singapura atau Singapura bekerja sama dengan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya seperti beras. Kayak gitu. Myanmar. Apa? Myanmar dan Thailand juga bisa. Indonesia juga pernah bekerja sama dengan Thailand karena apa? Kebetulan beras di Indonesia setelah dihitung-hitung tidak cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat Indonesia. Jadi dulu sempat ramai. Masa negara Indonesia yang terkenal dengan suburan tanahnya akan tetapi impor beras dari negara lain. Kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang ke slide selanjutnya. Kesamaan dan perbedaan wilayah. Ada kesamaan geografis atau perbedaan wilayah geografis. Nah, beberapa negara di satu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Nah, contoh yang ada di sekitar negara kita. Oke, stop. Suara saya terdengar di situ atau enggak? Iya. Pak Rozaki dengar, masih dengar. Contoh ini ada ya. Asia Tenggara, negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu membuat namanya organisasi untuk melakukan kerjasama. Organisasi apa yang ada di Asia Tenggara? Ini ASEAN, para muda. Selain ASEAN, mungkin kita bisa lihat contoh di negara lain. Misalnya di Eropa, di benua Eropa. Kalian sudah tahu kan Eropa itu tempatnya di mana? Sana loh, sebelahnya benua Asia, di sebelah baratnya benua Asia. Di sana negaranya kayak Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Portugal, dan lain-lain. Di sana ada nama organisasi kayak Uni Eropa. Uni Eropa itu
kerjasama yang anggotanya beberapa negara yang ada di Eropa. Sudah. Oke, ini ada perbedaan. Nah, masing-masing negara itu tentunya teknologi atau tingkat penguasaan teknologinya itu sangat berbeda. Bisa kalian bandingkan Indonesia dengan Jepang. Kira-kira lebih tinggian mana penguasaan teknologi Indonesia dengan Jepang? Jepang. Nah, sangat terbukti. Buktinya apa? Sepeda motor, mobil-mobil kebanyakan produknya dari sana, tapi yang pakai di Indonesia. HP made in Jepang. Enggak, kalau HP saya tahu. Itu yang Cina itu. Ya, Ustaz. Masuk. Ya, punya saya juga. Made in Jepang, Ustaz, HP. Teknologinya dari negara yang maju. Terus, nah Indonesia ini sangat kekurangan masalah penguasaan teknologi. Akan tetapi jika dibandingkan dengan beberapa negara yang tingkatnya lebih rendah dengan Indonesia, kita agak lebih maju kayaknya. Kita lihat contohnya nih, Indonesia ekspor kapal perang, kereta api ke Filipina, ya kan? Kereta api itu Indonesia sudah bisa buat, jual atau ekspor ke negara-negara lain. Nah, karena Indonesia sangat sudah bisa dan sudah mahir untuk membuat nanti sudah hampir apa ya? Hampir maju karena sudah bisa membuat pesawat pada masa Presiden Pak Soeharto. Kan tetapi pada saat itu kebetulan Indonesia sedang mengalami krisis sehingga industri pesawat yang ada stop dari sini. Oke, coba perbedaan teknologi. Bisakah kalian menyebutkan contoh lagi selain ekspor kereta api atau impor apa ini? Impor mobil dari Indonesia ke Indonesia. Kak Rozaki dulu. Negara Cina mengekspor handphone ke Indonesia. Oke, terus cari contoh yang lain boleh, barangnya sama boleh. Kak Diska, coba Kak Diska. Saya. Ya, Kak Diska. HP Cina sudah, selain HP Cina apa? Bentar. Masih bingung. Cari barang yang sama gampang. HP apa gitu loh, dari negara mana? HP yang banknya makan apel nggak dihabiskan itu loh. iPhone. Dari mana? China. iPhone dari mana? Cina. Cina. Iya toh. Samsung Korea. Bukan lah. Samsung Korea. iPhone teknologinya dari Apple atau iPhone toh? Apple itu asal teknologinya dari Cina. Amerika. Tapi kalau sekarang nggak tahu. Sekarang buat di Cina atau enggak? Gimana nggak tahu. Yang punya orang Amerika. Ya, Amerika. Yang bikin Cina. Amerika. Bahannya dibuatnya kerjanya lebih murah di negara yang saya maksud itu, yang dimaksud karya itu bisa jadi sana dirakit bisa. Nah, salah satu lagi apa ini? Ya. Budaya masing-masing negara itu berbeda-beda. Perbedaan ini bisa dimanfaatkan sebagai potensi untuk bidang wisata. Contohnya apa? Nah, ini kita membahas sebelum corona-coronaan. Ada negara-negara di ASEAN ini melakukan kerjasama apa? Pertukaran budaya. Nah, pertukaran budaya kayak apa sih?
buat acara di suatu tempat, di suatu negara, di suatu kota, acaranya itu mengundang seni seni-seni setiap negara. Mungkin tari-tarian dari setiap negara satu di suatu tempat dan di situ ditampilkan. Nah, karena ada acara event yang kayak itu, maka menarik wisatawan yang sangat banyak. Bisa jadi pesertanya atau yang menonton dari internasional. Oke, sekarang kalau tadi ada faktor pendorong, sekarang faktor penghambat. Faktor penghambat kebetulan di buku kalian belum dituliskan. Oh, ini saya tuliskan 3 saja. Pertama, keamanan negara. Negara yang tidak aman akan menghambat kerjasama di bidang apapun dengan negara lain. Contohnya apa? Kalian bisa contohkan negara yang sedang Israel dengan Filipina. Israel, Palestina misalnya. Palestina ya. Karena di Palestina sedang terjadi peperangan terus-menerus, makanya misalnya Indonesia jarang melakukan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara Palestina. Lebih kayak gitu. Lanjut, sekarang ini mencolok. Ada negara Korea Utara itu sangat menutup diri dari berita luar. Bahkan berita dalam negeri itu diekspos ke luar negeri itu sangat jarang, sangat disaring. Beneran atau nggak sakit atau ya Kim Jong Un orang yang nggak besar, agak tahu Zat. besar perutnya maksudnya. Jong Un, terus ada lagi yang mengatakan ada kembarannya foto di mana gitu. Oh iya, tahu. Sekarang ada isu lagi, kemarin barusan saya baca berita itu isunya apa ya? Info dari internasional, gosip dari internasional, katanya ya, Kim Jong Un sakit apa gitu, katanya udah meninggal Man. Belum meninggal. Loh, ada Kak Zahra. Zahra nongol, Zahra. Iya, Kak Zahra ini tadi. Ya Ustaz. Ya Ustaz, saya di sini. Yang namanya titik tolong. Nah, ini ada siapa ini? Perang antar negara. Perang antar negara itu contohnya dulu saat Perang Dunia Kedua kan ada grup sekutu dan di luar sekutu. Ya, grup sekutunya kayak Inggris, Amerika Serikat itu tidak mau bekerja sama dengan negara-negara temannya Jerman, teman-temannya Jepang kayak gitu, tidak mau. Terus misalnya ada lagi perang antar negara mana? Bang, misalnya Israel dan Palestina. Kalau dua negara ini perang, maka kerjasama antar negara ini faktor penghambat. Saya tanyakan ke kalian. Kak Rea, coba Kak Rea, pertanyaanku Kak Rea, review. Selain perang antar negara, faktor penghambat apa lagi yang bisa menghambat kerjasama antar negara selain perang antar negara? Itu tadi ngomong apa tadi? Kim Jong Un. Ya, Kim Un. Nah, tapi apa? Enggak, saya enggak bilang itu tadi. Judulnya bukan itu. Ustaz. Apa Bang? Enggak bisa saya bukakan. Iya, dibukakan. Enggak bisa. Dah, buka. Apa itu? Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Ada pemerintah yang menutup diri, ada. Khususnya negara yang berideologi komunis ya kayak Korea Utara gitu.
Kenapa itu kok berantem, Zat? Berantem mana toh? Korea Utara sama Korea Selatan toh? Ideologinya beda, Kak. Satunya komunis. Ya kalau Indonesia ideologinya kalau Korea Utara komunis. Korea Selatan gitu dah. bebas liberal. Apa namanya? Oh iya. Ya, segala sesuatu diatur pemerintah. Titik-titik. Ekonomi. Nanti pakaian peraturan dulu, Zat. Ya. Ya. Apa diatur pemerintah? Iya. So, waktunya habis. Ya, waktunya habis. Oke, Oke, saya jelaskan dulu tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Tugasnya wabarakatuh. mencatat. Astagfirullah. Habis mencatat boleh di buku tulis atau mungkin boleh dipakai apalah. Mencatat. Apalah. Biar saya tahu bahwa kalian sudah mencatat faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama antar negara. Kalian harus mengumpulkan foto atau mungkin apalah yang bisa dikumpulkan di Google Classroom. Ya, Kak. Kak siapa ini, Kak? Kurang jelas. Sudah saya dekatkan ini, sudah keras kayaknya. Tugasnya mencatat faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama antar negara. Habis itu difoto dan dikirim di Google Classroom. Tidak ada soal. Mencatat di buku tulis atau di buku lah. Faktor penghambat dan faktor pendorong kerjasama antar negara. Di sini poinnya saya belum saya upload. Iya. Tulang satu di Iya. Ustaz. Oke, Ustaz. Baik. Siap. Ya. Itu. Tapi jangan lupa yang dulu belum dikumpulkan